Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di program Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Dan kali ini Brownies jalan-jalan ini ke salah satu rumah produksi yang tentunya mungkin juga sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat. Kita sekarang sedang berada di Zizam Collection. Ini adalah salah satu UMKM yang memproduksi kain sasirangan. Dan sudah bersama saya ada Ibu Rahmawati nih. Halo Ibu. Ya, halo juga. Waduh, ini kalau misalkan kita melihat dari settingannya udah pasti bisa ditebak lah. Kalau misalkan kita akan membahas tentang yang namanya kain sasirangan ya. Kain kebanggaan kita semua orang Kalimantan, betul ya Ibu ya. Iya. Bu, kita ngobrol-ngobrol nih. Dari kapan sih Bu mulai usaha ini? Ketika pertama kali gitu Bu, dari tahun berapa atau mungkin sudah berapa lama nih Bu? Iya. Baik, pertama kali saya mulai berdirinya Zizam Collection dari tahun 2020. 2020. Berdirinya ya sudah mulai aktif, tapi kalau baru belajar tahun 2019. Oh, jadi dari 2019 belajar dulu, 1 tahun baru berani buka sendiri. Buka sendiri. Iya. Oh, berarti cuma 1 tahun aja jaraknya dari belajar untuk membuka usaha untuk berani gitu ya. buka sendiri ya. Wow, luar biasa sekali nih Bu. Iya. Untuk modal. Nah, Oke, siap. untuk modal usaha pertama kali ketika Ibu mulai berani untuk membuka usaha kain sasirangan ini berapa nih Bu awalnya? Awal ya. Kalau modal awal pertama kali ngomong ke suami gitu ya, coba. Modal awal 10 juta Mbak. Modal awal. Ya, dan tadinya kan memang yang namanya kita mencoba ya, artinya masih dikatakan sampingan lah gitu ya kan, bukan mengelola uang pemberian dari suami gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, permintaan yang lumayan banyak dan sudah ya terkenal lah bahasanya yang produk kami gitu kan ya. Jadi hampir taruhlah kita katakan 90% sudah saya jadikan ini sebagai bisnis utama kami gitu. Wow. Jadi ya ada beberapa pihak luar yang mendukung gitu. Apa ya bahasanya investor. Selain awalnya investornya adalah suami sendiri gitu ya. Dengan beriringnya waktu ternyata banyak investor yang tertarik ya. Tapi pastinya kan nama investor kita pasti ada bagi hasil gitu Mbak. Nah, ini ide jualan pertama kali dari ikut pelatihan dulu ya di tahun 2019. Kenapa tiba-tiba ya Ibu Rahmawati pengen banget sih kayaknya aku mau mulai usaha kain nih gitu. Nah itu dari mana nih Bu asal usulnya? Iya, nah kan selama 1 tahun tuh, selama 1 tahun mikir melihat perkembangan kita di Kabupaten Tabalong kan memang punya ciri khas sendiri nih ya untuk motif kan ya. Motif kita khusus batik motif Tabalong kan ya, betul. walaupun nggak harus batik gitu kan ya. Sasirangan boleh tapi ada motif khasnya, unsur khas Tabalong gitu. Nah di situ karena melihat dari apa ya permintaan yang banyak setiap tahun kan pasti setiap ada HUT Tabalong atau acara-acara resmi, kemudian kadang-kadang seragam-seragam untuk komunitas pun dan yayasan-yayasan pun mereka mencari sasirangan yang khas Tabalong. Jadi di situ aku lihat peluang nih di sini. Kalau motif-motif umum kan mereka bisa nyari di banyak kan pengrajin di luar Tabalong, Kalimantan Selatan khususnya kan. Nah, karena motif kita punya pakem sendiri, nah di situ aku melihat peluang bisnis ini. Makanya kita coba dulu, aku bilang kan mengelola uang dari bapaknya, suamiku, 10 juta dulu coba. Nah seiring berjalannya waktu, bagus nih permintaan, mereka suka dengan produk Zizam, suka dengan motif-motif yang kami bikin. Dan kami pun tidak menutup kemungkinan para Gen Z gitu ya, mereka minta ini request motif, Bu bisa kayak gini boleh, aku bilang boleh berarti. Boleh, tapi kita tidak meninggalkan pakem-pakemnya Mbak. Pakem motif sasirangan yang sudah ada dari dulu, kemudian kita masukkan juga unsur motif khas Tabalong, tapi nanti mereka bisa dimasukkan misalnya nih motif burung enggang kah atau motif bunga kah yang perempuan misalnya, nanti mereka bisa request warna atau bagaimana, kita tidak menutup request dari customer kita. Makanya alhamdulillah permintaan
ada aja terus gitu. Wow. Apakah ini yang membedakan Zizam Collection dengan juga sasirangan lainnya gitu ya? Mungkin. Karena kalau misalkan kita melihat secara garis besar, kayaknya sama aja nih motif-motifnya gitu ya. benar. Tapi ternyata kalau misalkan kitanya lebih teliti dan juga lebih paham gitu ya tentang yang namanya seni dan seni, tadi dibilangin sama Ibu bahwa ada pakam-pakam yang memang harus ada di dalam kain tersebut gitu ya. Terima request juga gitu ya. Jadi nggak cuman yang sudah ready di sini nih, yang udah banyak banget di sini, ternyata juga boleh kalau misalkan kita juga punya ide dituangkan kepada Ibu, saya mau gini nih, bisa ya Bu? Bisa. Harga. Kita mulai masuk ke harga. Boleh. Apakah harganya lebih mahal dari yang biasanya karena ada by request ya Bu ya? Atau sama aja? Silahkan di-spill nih harganya dari rate berapa? Nah, kalau harga kita relatif, Mbak. Kenapa aku bilang relatif? Karena kan tergantung motif dan permintaan warna. Kita juga jelaskan ke konsumen tingkat kerumitan motif dan tingkat kesulitan kita menggradasi warna. Kita ada apa bahasanya tuh sama customer tuh apa ya? Konsultasi dulu. Iya, maksudnya gitu tuh ya. kita nego harga. Nah, nego. Okay. Kok gini harga sekian. Kita startnya ya. Start dari harga 130 sampai ke harga 200 untuk yang biasa. Yang biasa aja. Yang belum bordir ya. Nah, itu kenapa jadi ku bilang start dari harga 130 sampai 120 tergantung tingkat kesulitan motif dan tingkat kesulitan kita meracik warna. Karena warna sasirangan ini Mbak sama seperti warna-warna lainnya, dia cuman punya warna kayak primer gitu loh. Merah, kuning, biru gitu. Nanti kalau mereka minta ungu, kita harus mengoplos. Misal warna biru pastel kan nggak harus kayak biru dongker kan beda. Iya, betul. Di situ tingkat kerumitannya. Makanya kami Zizam Collection sudah punya SOP. Nah, walaupun aku punya tim, punya produksi tim warna dan segala macam, aku nggak takut lagi. Nggak harus aku yang megang. Jadi hanya instruksi koordinasi harus begini udah jalan gitu ya. Sudah kami bukukan ada SOP-nya. Nah, jadi misalnya aku tunjuk nih tim produksi, satu orang bahasanya tuh koordinatornya lah ya. Nah, nih kayak gini cara meraciknya, ini ukurannya sesuai SOP-nya. Jadi aku nggak khawatir lagi karena quality control memang di kami gitu. Jadi aku sebagai owner gitu kan, karena sebelumnya sudah mengerti kan. Iya, betul. Iya, karena kalau kita kerja sendiri ya nggak tercover pesanan. Dan kami punya sekali ya. Dan kami punya moto gitu ya, kalau bisa jangan ditolak lah customer. Jadi kita ada nego. Misal pesan sekian 13 piece, ini baru sama 13 piece. 13 piece kami minta waktu 1 bulan. Kenapa jadi minta waktu 1 bulan? Karena sudah ada list sebelumnya. Kalau tidak ada list sebelum 13 piece itu 1 minggu selesai Mbak sebenarnya. Tapi kan karena ada pesanan sebelumnya, ada list itu, terpaksa kita nego sama pelanggan, mau nunggu kah? Nah, jadi kami tidak ada penolakan, cuma kita nego. Kalau mereka mau nunggu, alhamdulillah. Berarti kalau misalkan mau order itu nggak boleh dadakan ya? Iya, dan mereka mau nunggu gitu loh. Mau nunggu gitu ya. Nah, biasanya Bu Rahma, kalau misalkan dari setiap pengrajin lah ya, saya sebut sebagai pengrajin sasirangan gitu kan, tentunya kan memiliki ciri khasnya sendiri. Apa sih ciri khas yang ditawarkan oleh Zizam Collection kepada customer sampai akhirnya kayaknya bulak-balik terus gitu, order terus gitu? Berdasarkan testimoni ya, kata mereka kainnya enak Mbak, lembut gitu kan katanya. Sebenarnya memang kalau bahan kain bahasanya tuh sama katun satin, cuman kan kita kan ya ada grade-grade-nya Mbak. Nah, di situ betul. Kemudian dari motif ini makanya aku fokuskan ke tim jahit ya, tim jalujur namanya ya. Nah, dari sini kan kita kalau terlalu besar ada motif yang kurang bagus nanti akan pecah. Kalaunya di situ makanya ada SOP kita, kalau motifnya agak rumit, kalau jahitannya kecil dia akan terlihat bagus Mbak. Nah, kayak itu terlihat bagus gitu. Jadi itu yang kami tekankan. Ini berarti memang udah ada SOP-nya sendiri ya, dari cara menjelujurnya, warnanya juga gitu ya. Semua udah SOP-nya udah jelas sekali gitu ya. Kami ada 3 tim. Tim pertama kan persiapan yang bikin pola, yang bikin apa itu namanya mal gitu ya. Nah, habis itu tim jalujur, tim jahit, terus itu tim produksi itu nanti sekalian finishing. Jadi kita ada 3 tim. Sulit nggak sih Ibu untuk bisa menciptakan satu kain yang luar biasa indah ini gitu ya? Berapa lama prosesnya kira-kira? Aku jawab relatif lagi ya. Oke. Kalau sulit di mata orang yang memang tidak mengenal bagaimana proses pembuatan sasirangan, dan mereka baru mau mengenal, sulit kata mereka.
Dan yang tidak mengenal sama sekali, cuman mendengar aja, kadang-kadang apa sih susahnya? Nah, makanya kan kadang-kadang kita memang harus mengedukasi cara pembuatan sasirangan. Anak aku pernah dipanggil jadi bukan instruktur sih namanya, yang mengenalkan lah sama anak-anak sekolah gitu kan, wisata edukasi kan terkait sasirangan nih, gini-gini caranya. Artinya kita makanya aku bilang sulit relatif tadi, kita tergantung banyak atau tidaknya motif dituangkan dalam satu kain. Nah, jadi rata-rata jawaban dari anak-anak sekolah yang itu kemarin, kesulitannya di sini Mbak, mereka bikin motif tuh kan sesuka hati nih. Iya. Sesuka mereka bikin aja lah, tuangkan pikiranmu gimana maunya, tapi jangan tinggalkan pakem, gue bilang kan. Kita kan budaya Kalimantan Selatan. Terus dituangkan, setelah menjahit, menjelujur, aduh capek Bu, belum selesai baru satu motif, aduh capek Bu. Nah, di situ aku bilang tingkat kesulitannya, karena kita harus di ketelitian. Karena kalau sesuai SOP memang jarak jahitan itu berapa? 1/4 senti itu berapa? Pokoknya semilimeter. Pokoknya ada lah. Sebenarnya. Betul. Tapi kan kita kalau kita sudah terbiasa, kita main feeling aja. Jaraknya kan. Tapi anak-anak yang memang belum ngerti, mereka aduh capek. Nah, di situ tingkat kesulitannya di situ. Di jahitan itu. Itu untuk jelujur aja loh baru. Tapi kalau tingkat kita memolah sesuka hati, wah seenaknya kan bagus ini. Di saat menjahit, kemudian di saat produksi tim pewarnaan main, kalau satu warna nggak masalah. Kalau bermacam-macam warna, ini ya, gradasi. Ini gradasi dan segala macam. Di situ lagi ada tingkat kesulitan. Makanya tadi kan ada harga start from 130 sampai 200. Itu yang standar ya. Tapi kalau yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, harga akan menyesuaikan. Iya, kita nego lagi. Nego lagi gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini dari tadi kita bercerita dari awal sampai dengan sekarang, sampai tadi Bu Rahmawati cerita juga bahwa ternyata mengajarkan juga kepada anak-anak yang ada di sekolah-sekolah ya gitu ya. Ini kenapa Bu tiba-tiba ingin menurunkan ilmunya kah atau gimana nih? Karena ini kan pengrajin nih biasanya. Nggak takut kesaingan Bu? Tiba-tiba nanti beberapa tahun kemudian akan banyak pengrajin-pengrajin sasirangan? Kalau takut saingan, harusnya yang takut itu yang mereka-mereka yang dari dulu kan, yang sudah berdiri udah lama kan. Sampai di Banjarmasin ada namanya Kampung Sasirangan. Iya, betul sekali. Kalau mereka merasa bersaing nggak bakalan ada itu namanya Kampung Sasirangan. Aku bukan masalah takut bersaing, lebih ke ini Mbak. Kalau wisata edukasi ke anak-anak itu lebih mau menekankan ya tadi bagaimana caranya kita memperkenalkan budaya kita Kalimantan, khususnya sasirangan, bukan batik gitu loh. Dengan cara kita dijahit. Kan kalau orang nggak ngerti, pikir orang sasirangan dengan cara apa ya? Kalau orang Jawa itu apa? Jimpitan? Jimpitan. Iya betul. Yang diikat-ikat. Yang diikat-ikat kan hasil jumputan. Jumputan. Hasilnya kan mirip-mirip sasirangan sebenarnya. Betul. Tapi kalau teknik kita kan beda. Nah, itu yang lebih menekankan ke anak-anak. Dan yang utamanya memang supaya mereka lebih tahu ya ciri khas dari Kalimantan Selatan itu memang sasirangan. Dan proses pembuatannya seperti ini loh. Nah, jadi ujung-ujungnya kayak gini Mbak. Ujung-ujungnya nanti bilangin ya ke mama-mama kalian atau bapak-bapak kalian, jangan terlalu nawar. Kalian udah tahu nih, capeknya kita bikin gitu. Betul, jadi gitu ujung-ujungnya. Tapi sebenarnya lebih sih. Edukasi sih, menurunkan warisan budaya yang dari turun-temurun juga mungkin supaya kain sasirangan ini tetap lestari ya, tetap ada bahkan untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Ini selain berusaha juga menurunkan ilmunya berarti ya Bu ya. Siapa tahu nanti juga murid-murid yang tadi ya ini bisa menjadi salah satu pengrajin kain sasirangan yang juga top banget pada masanya nanti. Untuk setiap tahunnya, nah apakah mengalami peningkatan penjualan nih Bu? Tadi dibilangin kan tidak mungkin dong bertahan sampai 6 tahun ya, sampai sekarang kurang lebih 6 tahun gitu kan. Dari tahun ke tahun, apakah memang mengalami peningkatan yang cukup luar biasa? Iya, pastinya kita kalau mau mengetahui peningkatan, kita kan punya pencatatan Mbak ya. Nah, alhamdulillahnya kami kan selama ini kan ada pendampingan nih dari pihak dinas, Dispendakop Industri kan sini kan, kemudian dari beberapa perusahaan kan ada mendampingi cara kita mengelola keuangan, cara manajemen bisnis segala macam itu sudah kita lakukan, dan akhirnya di situ kita melihat nih, bisa melihat peningkatan penjualan, omset dan segala macam, dan alhamdulillah tiap tahun ada peningkatan. Dan di saat HUT Tabalong itu tuh kita bukan terpaksa sih, memang harus
yang kawan-kawan yang kita ajarin tadi Mbak. Oh. Kita rekrut, bantu, bahasanya tuh sistem apa ya, upah Kayak freelancer gitu lah iya, ya. bukan jadi karyawan pegawai tetap, lepas bukan ya. nah, gitu. Aha. Jadi sistem borongan nih, kamu sanggupnya misalnya dapat, biasanya kita kalau huta balong kan dapat jatah kan ya, Iya, berapa betul. ratus piece gitu kan ya. Nah, di situ kita sudah bisa melihat nih berapa bulan harus selesai dan tidak melupakan juga yang pesanan-pesanan di luar itu Iya, kan. betul. Nah, makanya moto kami tidak menolak, tapi ada nego gitu. Nah, jadi itu untungnya tadi Mbak saya ngajarin ke kawan-kawan sekitar dan anak-anak SMP itu mereka bisa kita berdayakan. Iya. Terutama untuk menjahit aja sih. Oh. Nah, jadi mereka bisa ngerjakan di rumah sambil sekolah nanti bisa sambil kan ada pemasukan lumayan. Betul banget. Ini banyak banget ya maksudnya keuntungannya dari pengrajin sebelum menjadi pebisnis ya Bu ya Iya. gitu ya. Sampai akhirnya bisnis lalu juga menciptakan lapangan kerja, memperdayakan juga masyarakat. Luar biasa sekali. Menurunkan warisan budaya juga. Wah, ini paket komplit. Iya. Kita akan bahas lagi lebih dalam di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara UMKM berdaya. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, balik lagi di Brownies, obrolan bisnis UMKM mengudara UMKM berdaya dan masih bersama Ibu Rahmawati ya di sini owner dari Zizam Collection ya. Kita dari tadi banyak banget cerita tentang sasirangan gitu ya. Nah, dari yang kita lihat di sini ini kan hanya berupa kain aja nih ya, tapi ternyata ada apa Bu ini Bu, shawl ya Iya, ini slayer. ya. Nah, produk-produk selain kain sasirangan yang ada di Zizam Collection ya apa aja sih Bu? Produk turunan ya istilahnya Ya, ya. Ada slayer, ada lawung, kemudian ada kipas. Oh, ini ya kipasnya ya. Ini. Nih, boleh Kemudian aku buka ada ya Bu. gancinya bentuknya dompet koin. Ada Ini boleh dibuka nggak sih Bu? boleh, boleh. Ini ada logo Tabalong Smartnya. Iya. Ada apa itu? Bros juga. Bros juga ada. Wah, ini kayaknya udah di ini banget di Bisa kok packing. Mbak dilepas, bisa dibuka. Oh iya, Iya. betul. Jadi kalau misalkan souvenir juga sebenarnya bisa nerima ya Bu ya. Kayak souvenir nikahan mungkin bisa, gitu ya. Bisa. Ini Nggak- kemarin kan kayak ngisi goodie bag huta balong, ada dinas yang minta gitu kan. Ini sesuai dengan warnanya ya. Tabalong Smart ya, iya. biru dan juga kuning Nah, tentunya. kenapa kami bilang produk turunan? Kita kan bikin baju jadi ya Mbak ya. Ya. Nah, dari baju jadi itu kan ada kain percanya tuh. Nah, jadi kita bahasanya sustainable product lah. Produk berkelanjutan. Betul, supaya betul. si kain-kain perca ini tidak terbuang percuma. Betul. Dan yang namanya motif sasirangan kan masih terlihat tuh. Iya, Nah, iya, makanya kita bisa bikin ini. Cantik. Kita bisa bikin bros, ada di situ ada bros, ada juga gantungan kunci dari dompet koin gitu loh Mbak. Nah, ini Ini kan jadi cantik. yang tadinya produk Cantik. yang dianggap tidak berguna, Ya, ternyata nah, bisa jadi produk berkelanjutan. Bisa Ada jadi nilai produk. jualnya. Apa namanya Bu itu? Sustainable. ya. Sustainable product. Jadi tidak membuang produk sama sekali. Ada Iya. sisa-sisa tuh perca-perca itu bisa dimanfaatkan dan dibuat lagi menjadi satu produk yang tentunya memiliki nilai manfaat dan juga estetika. Iya. Ada nih ibu pejabat biasanya ya kalau Iya. misalkan kepanasan sekarang pakainya kipas begini. Kita bisa sekalian pamer juga ini dalam artian pamer tanda positif ya Bu ya. Iya, benar. Ini sangat bangga menggunakan produk asli Kalimantan Selatan khususnya Benar sekali. Kabupaten Tabalong. Benar. Wow, mantap sekali. Jadi bisa di request nanti selain kain-kain yang ada di sini, ada banyak tadi ya, ada lahung. Ini tuh Ada ini juga ya Bu lahung. ya. Ciri khas dari ikat kepala Kalimantan ya Bu Iya. ya. Biasanya dipakai sama laki-laki kan ya Bu ya? Atau perempuan Iya. juga ada nggak sih Bu? Sebenarnya lawung ini kan ada grade-nya juga. Ada lawung yang biasa kayak gini. Oh ya. Ada lawung yang dipakai bahasanya demang, bentuknya beda lagi. Oh, tergantung macam-macam. kasta mungkin ya. Iya, kalau kayak saat gitu ya. kerajaan dulu. Cuma kita ngambil yang umum aja nih. Yang bisa dipakai siapa saja Iya, berarti ya. biasanya kan kalau mau sebenarnya perempuan bisa pakai buat mereka nari atau apa gitu Oh loh. iya, betul, Ya, betul. arahnya kemarin pesanan untuk anak-anak yang nari. Juga kemarin tuh karena pesanan seragaman kayak acara gitu. Mereka mau among tamu kah? Oh Nah, iya. jadi pakai lawung sama pakai ini Saya. aja. Jadi mereka nggak mau terlalu formal banget. Jadi mereka bisa pakai kayak blazer. Iya, Nah, iya, tapi betul, pakai
slayer ada sama ornamen sasirangan. Nah, nggak harus baju sasirangan, enggak. Iya, Jadi betul, bisa betul, itu. betul. Nah, jadi iya nih bener nih ada permintaan kayak gitu, ya udah berlanjut. Ini kayaknya dari awal sampai saat ini ya, itu nggak mungkin kalau misalkan Ibu Rahmawati tidak memiliki darah seni ya. Kayaknya memang sangat expert banget di bidang seni gitu ya. Memang betul, Bu? Seni apa? Menyukai berbagai macam seni, karena ini ya dari Iya, tadi kita benar. dari untuk motif dan lain sebagainya juga, kalau bukan orang seni kayaknya akan sulit sekali. Feel-nya akan Iya, berbeda ya, Bu ya. benar. Ditambah lagi dengan beberapa kebudayaan dan juga ornamen-ornamennya hafal banget. Jadi kayaknya pas Iya. gitu loh. Mungkin seni daerah ya. Saya Iya. dulu kan waktu sekolah penari Cocok. Daksa Kambang. Cocok sekali Iya. ya, darah seninya ada. Iya, Nari Dayak dan segala macam. Jadi kita memang tujuannya memang mau mengangkat budaya. Iya, Makanya iya, kita tuangkan dalam selembar kain itu tadi sasirangan. Kita tidak menutup kemungkinan Gen Z dan para milenial yang tidak terlalu suka dengan pakem-pakem sasirangan yang motif-motif kuno. Iya, Bisa kita request, tapi negonya jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan Pakemnya, kalian mau request motif apa, monggo silahkan kita tuangkan di kain, tapi tidak menghilangkan pakem. Jadi memang tertanam sudah di diri kami ya, tim Zizam Collection untuk mengangkat budaya ini, tidak menghilangkan gitu loh, Mbak. Keren. Iya. Bu, untuk menjaga loyalitas dari customer, 6 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Ini cukup lama ya, 6 tahun ya. Iya. Apa sih tips-tipsnya atau mungkin ada strategi apa dari Ibu Rahmawati sendiri untuk mempertahankan loyalitas dari customer? Loyalitas customer ke kita gitu iya. ya. Tipsnya tadi itu kita jaga kualitas, kemudian jangan sampai di luar dari deadline mereka gitu, Mbak. Permintaan ya. Maksudnya, misal Bu, kita sudah nego nih, kita sudah komit 1 bulan ya, kita minta waktu gitu ya. Jadi kalau bisa 3 minggu selesai, kenapa enggak? Gitu. Nah, kita kasihkan. Mereka misal satu bulan boleh Bu, nggak apa-apa 1 bulan. Tapi 3 minggu udah selesai, kami kasih tahu ini sudah selesai. Di situ mungkin nilai plus juga buat mereka, karena betul, bisa lebih cepat mereka untuk menjahit jadi bagi jadi gitu ya. Intinya kita komit gitu Mbak sama customer. Jangan sampai bahasa Banjarnya tuh luput janji gitu lah. Tidak istilahnya tidak mengobrol janji, tapi pasti gitu ya. Sesuai dengan perjanjian gitu ya. Kalau untuk kualitas kain dan untuk kualitas warna dan segala macam, otomatis kan kita tidak akan mengubah sesuai SOP kita. Mereka pasti kan udah paham ya. Yang tahu produk Zizam Collection dan yang mereka sudah repeat order sudah tahu kualitasnya. Nah, jadi yang kita jaga itu jangan sampai kita lepas dari komit kita, perjanjian nego di awal untuk deadline penyelesaian. Gitu. Nah, tadi kan kita ngobrol yang manis-manisnya. Kita agak sedikit ngomong yang agak asem sih ya, Bu ya. Kalau pahit jangan deh. Pernahkah Ibu Rahmawati itu mengalami penurunan omset ya gitu dari selama 6 tahun berjalan? Terus cara Ibu Rahmawati sendiri untuk mensiasatinya seperti apa, Bu? Pernah, itu pasti akan terjadi dalam dunia bisnis ya. Sangat pernah itu. Terjadi penurunan omset itu 2 tahun berjalan, Mbak. Nah, kenapa jadi ku bilang penurunan omset 2 tahun berjalan? Karena aku mindsetnya kan kemarin anggap sampingan ya. Nah, karena mindsetnya aku anggap sampingan, jadi aku tidak terlalu ke tim-tim ini tidak terlalu fokus gitu terkait SOP dan segala macam. Jadi kan untuk kualitas dan itu kan tidak terkontrol. Iya, betul. Nah, di situ mulai belajar di mana nih kesalahan nih, kenapa jadi omset menurun, kenapa jadi pesanan menurun. Mungkin ada cacat dia itu tadi kan dari tim jelujur, karena quality controlnya bukan aku sendiri. Betul. Nah, setelah berjalannya waktu, di sini kesalahannya. Jadi makanya aku bikinkan SOP. Jadi tim warna ada, tim produksi dan yang tim finishing yang lain ada. Misalnya satu tim ya, tim persediaan, ada 1 orang aku tunjuk sebagai penanggung jawab. Aku taunya sama kamu aja nih, misalnya ini selesai sekian. Makanya kalau ada pesanan kami tuh, walaupun bahasanya kita nih cuman skala kecil ya, tapi tetap kita ada briefing gitu loh. Ini ya harus makanya kalau konsumen tanya ya, Bu, ini berapa? Ini selesai sebentar ya, aku tanya tim dulu. Iya, karena memang tim yang tahu gitu ya. Iya, karena kan mereka yang di lapangan gitu kan. Betul. Nah,
Jadi aku tanya gimana nih, ini bisa kapan kita selesaikan gitu kan. Nah di situ salah satu kiat aku untuk supaya jangan sampai omset menurun lagi. Pertama, omset menurun itu karena kualitas kita tidak dijaga. Dan aku pasti, oh ini memang quality control tidak terlalu ini. Karena kan si yang tim produksi sekalian tim finishing tadi, mereka langsung packing dan aku tidak mengontrol. Oh, nggak dicek, dikontrol, ya, iya. betul. Nah, quality control akhirnya itu tidak di aku. Nah, makanya seiring berjalannya waktu, aku yang kontrol. Tapi tidak itu ini ya dianggap kerugian tuh karena kain reject ya. Kain-kain itu dianggap reject kan. Tapi seiring berjalannya waktu lagi kita belajar. Aku tidak pernah menganggap kain itu reject. Misal motifnya kurang bagus dan segala macam. Akhirnya kita punya mitra nih. Mitra rekan kerja yang bisa bordir. Kawan-kawan yang bisa bordir. Nah, jadi motif-motif yang kurang bagus dan kurang presisi tadi kita bordir, Mbak. Nah, jadi itu bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Nah, makanya kita mengubah mindset. Betul. Aku sebagai owner ya, aku sebagai owner mengubah mindset. Pokoknya kita tidak ada kain reject yang tidak mengalami kerugian. Pokoknya kita cari inovasi-inovasi baru supaya tidak mengalami kerugian. Sama seperti yang kain-kain yang perca tadi tidak terbuang gitu kan. Terus tuh yang motif-motif tidak presisi. Makanya tim-tim aku mereka tidak kerjanya itu tidak di bawah tekanan gitu loh. Jadi jangan takut salah, aku bilang. Masalah warna tadi kan ya. Bu, salah warna nih, ada dari sekian puluh ini ada satu warna yang beda. Itu bukan salah, aku bilang. Anggap itu, catat itu sebagai warna baru. Temuan baru. Oplosan warna baru. Nah, terus tuh tim jelujur. Kalau mereka kurang, yang namanya kita di bawah tekanan orang, misal manusia lalai, motif gak bagus ya kadang-kadang ya. Nah itu jangan takut, aku bilang tetap aku bayar upah kalian, itu aku ambil kainnya bukan barang reject, tapi nanti aku menyiasatinya, aku bordir. Nah di bordir lagi malah dapat tambah cantik. Ini adalah jiwa-jiwa pengusaha dan juga pebisnis ya. Jadi kalau misalkan ada sedikit kesalahan justru diubah menjadi sesuatu yang jangan sampai mengakibatkan kerugian atau apalagi menurunkan omset tadi ya. Bu, untuk harapan ke depannya adakah rencana atau bahkan inovasi yang mungkin juga sekarang sudah ada nih sebenarnya di kepala tapi belum sempat dituangkan gitu? Apa nih Bu, kira-kira apakah mungkin akan membuat galeri gitu yang khusus Zizam Collection di mana orang-orang juga bisa mengaksesnya lebih dekat ya? Iya. Plan aku ya. Ya kalau plan kita sih sebagai pebisnis ke depannya memang punya galeri sudah ada ya, cuman maksudnya memperbesar gitu ya. Dan tempat produksi maunya aku sih nanti tim-tim aku tuh nggak kerja di rumah lagi, maunya gitu kan, punya rumah produksi sendiri gitu kan. Kebetulan ada lahan di belakang masih nih, ada tanah kosong 10x10. Kalau ada investor, ayo dah. Ini langsung disampaikan kalau ada investor ya, silakan dihubungi. Jadi khusus nanti maksudnya 10x10 itu kita bikin rumah produksi gitu. Jadi udah fokus semua di situ ya Bu ya. Iya, jadi kan misal ada syukur-syukur kita punya kantor. Insya Allah. Iya, insya Allah, amin. Ini ditonton sama seluruh Indonesia juga sih Bu ya, Brownies ya, nyampe ya karena streaming kita ya. Jadi mudah-mudahan ada yang mendengar, ada yang tertarik juga bisa menjadi investor. Zizam Collection-nya bisa tambah banyak nanti ya Bu ya. Siap, amin ya Allah. Apalagi ini sudah mulai masuk ke pertengahan tahun di mana nanti sudah mulai ramai hari jadi Tabalong ya. Ini pasti udah sangat ramai sekali ya dan sangat sibuk sekali tentunya nanti Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih banyak untuk ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa tapi juga banyak ilmu, banyak juga cerita yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati buat kita semuanya di Brownies episode kali ini. Tapi sebelum pamit Ibu boleh bilang sama pemirsa yang ada di rumah kalau pengen beli kain sasirangan kemana datangnya? Instagramnya boleh dikasih tahu, alamatnya boleh dikasih tahu, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sekalian promosi, Bapak Ibu pemirsa sekalian, kalau mau cari kain sasirangan, entah itu motif umum atau motif khas Tabalong, jangan lupa datang ke galeri kami, Zizam Collection. Alamatnya Jalan Ahmad Yani, RT 07, Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Ya. Instagramnya ada nggak Bu? Oke, sosmed kami, Instagramnya Zizam Collection. Kalaunya apa itu ya? Kalaunya untuk sosmed pribadi,
Rahma Mahdi. Rahma Mahdi ya. Iya. Jadi bisa langsung di stalking di situ ya. Iya. Siapa tahu nanti ada harga khusus mungkin gitu ya. Boleh DM aja langsung. Boleh langsung di DM aja. Luar biasa Iya. sekali Bro Moti. Terima kasih banyak loh ya. Sama-sama. Ini Mbak. seru sekali episode Brownies kita kali ini, luar biasa. Jangan lupa kalau misalkan mencari batik saksirangan langsung datang ke Zizam Collection. Iya, benar. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Brownies episode selanjutnya. Kita berdua pamit dari Brownies. Brownies obrolan bisnis UMKM mengudara, UMKM berdaya. Dadah. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.